Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Tama Putra dari kelas 1C dengan NIM 1111210107. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 bentuk-bentuk korupsi beserta contohnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berikut penjelasan bentuk-bentuk korupsi beserta contohnya. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Pengertian kerugian keuangan negara menurut Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pastinya jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Contohnya adalah korupsi Jiwasraya. Korupsi Jiwasraya merupakan kasus dengan kerugian negara tertinggi, dengan nominal mencapai 13,7 triliun. Setelah melewati masa penyelidikan Desember 2019, Kejaksaan Agung menjatuhkan hukuman kepada 5 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur Utama Hanson International Tbk, Beni Jokro Saputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hari Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syah Mirwan. Yang kedua adalah suap menyuap. Suap menyuap adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan. Contoh kasusnya yaitu Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap terkait proses penetapan pergantian antara waktu PAU anggota DPR dari fraksi PDIP. Ia diduga menerima uang 600 juta dalam upaya memuluskan permintaan caleg PDIP Dapil Sumatera Selatan Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAU. Yang ketiga adalah pemerasan. Berdasarkan Pasal 12 huruf E UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo, UU Nomor 20 Tahun 2001, pemerasan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakannya. Contoh kasusnya yaitu polisi tetapkan 3 tersangka kepada 3 pelaku tindak pidana pemerasan dan pencemaran nama baik terhadap Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS yang terjadi pada tahun 2020. Yang keempat adalah perbuatan curang. Perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil di mana akibat dari perbuatan tersebut kepentingan orang lain dirugikan. Perbuatan ini umumnya terjadi dengan motif mencari keuntungan secara melawan hukum oleh pembuat. Contohnya adalah perilaku curang pengelola SPBU di Rempoa terbongkar. Modus yang dilakukan adalah dengan mengurangi jatah bahan bakar menggunakan digital regulator stabilizer. Yang kelima adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan melakukan penggelapan uang, memalsukan dokumen, pemeriksaan administrasi, membantu, membiarkan atau diri sendiri merusak bukti. Contoh kasusnya yaitu penggelapan uang perusahaan sebesar 900 juta yang dilakukan oleh mantan Direktur CP Mitra Sejahtera Abadi Thomas Zachrias. Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Pejabat penyelenggara negara dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam instansi atau perusahaan. Contohnya yaitu seorang karyawan memanfaatkan fasilitas kantor yang diberikan perusahaan untuk perusahaan kerja dimanfaatkan sebagai kepentingan pribadi atau keluarganya. Yang terakhir adalah gratifikasi. Pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001, pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Contohnya gratifikasi pada pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yang nilainya 10 juta atau lebih. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang kedua, yang nilainya kurang dari 10 juta. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Oke, sekian, terima kasih.